Welcome to podcast kita. Di sini kita akan membahas sepak bola, terutama di musim World Cup kali ini. Kita akan membahas World Cup Group Stage. Recap dari World Cup Group Stage kali ini, ada momen-momen apa di sana? Kita membahas. Ya, oke, kita lanjut aja langsung ya. Iya, Dari pertama kita yaitu Jadi Messi hat-trick dan jadi top skor di Piala Dunia kali ini. Di Piala Dunia kali ini, kalau kita lihat ada pemain bintang, superstar, doing superstar thing ya. Mereka deliver, mereka melampaui ekspektasi bahkan. Iya. Kita lihat Messi di sini bisa hat-trick jadi iya, top tapi scorer. itu nggak expect ya. Sebenarnya kayak yang gue expect dari Messi tahun ini ya, nggak begitu perform. Ternyata dia masih gendong dengan 6 gol bahkan. Dan sekali hat-trick gitu. Nah, that's crazy. Jadi dengan lahirnya semua pemain-pemain bintang lalu, Mbappe, Haaland, dan lain-lain, ya mungkin gua harap dari Argentina ini bisa menghadirkan bintang baru lagi yang akan terintegrasi dari Messi. Kan sekarang dari masih Messi. Sampai sekarang ya. Padahal mungkin ada di Kompas mungkin yang bisa digadang-gadang tim penggantinya waktu itu mungkin. Tapi kita lihat di turnamen ini juga dia jadi cadangan ya. Iya, tapi mungkin bisa dibilang masih belum gini lah ya. Jauh. Iya, jauh. Ya, dan mungkin yang paling tapi menurut saya ini Argentina siapa kira-kira? Siapa? Nah, nggak ada. Mungkin pengganti di Barcelona udah ada kelihatannya ya Lamine Yamal. Yes, Di tapi Argentina belum ada yang bisa gantiin. Tapi gila, kalau kita lihat di World Cup kali ini, ya benar. Ya ekspektasi orang mungkin Messi ikut perform bagus, tapi hat-trick dan jadi top score back to back sama Haaland, sama Mbappe, sama Kane. yes, Itulah I'm still there. iya, menurut gua bisa dibilang Messi still there, tapi kita harus lihat lagi dari Argentina siapa lagi kalau nggak Messi gitu. Ya, Kalau kalau kita kaji sebenarnya ya selain Mbappe masih ada Dembele. itu dari belakang sampai gua Dia itu yang yang bintang dan emang yang bisa dibilang paling ngebentuk ya Messi bagi Argentina. Dan menurut lu gimana nih untuk ini, apakah lu bisa ngeliat lagi Messi jadi pemenang Golden Boot? Golden Boot. Yes. Oke, prediksi gue buat Messi Golden Boot. Sekarang dia 26 ya. Jadi itu bahkan gue kira game ketiga dia ngegolin. Jadi sekarang 20 menit. Wah, Dia masih golin dan golnya bagus. bagus banget. Free kick. Aduh, gila Free itu. kick, low. Vintage Messi banget. Klasik My Messi. God, itu. Dia masih ada itu. Dan untuk World Cup, jujur, mungkin kalau dari Messi-nya, gue yakin dia bisa golin banyak. Tapi dari Argentina dapat bracket gampang juga ya, jadi mungkin Ya. gue yakin Ya. dia bisa semifinal dan final. Cuma gue tetap pengen Mbappe sih. Mbappe masih play kayak susah, nanti mungkin tahun Spanyol atau Portugal atau tim-tim di bagian sana yang lebih susah. Cuma gue tetap pengen Mbappe sih. Dulu gimana? Menurut gua untuk Golden Boot ya, jika mungkin sampai semifinal ya, negaranya jadi semifinal, Kane, yes. really Kane. Karena kalau gue lihat emang sebelumnya kan Mbappe ya, cuma kalau kita lihat lagi dari tahun ini di World Cup ini terlalu banyak, Prancis tuh banyak banget yang bisa ngegolin. Ya, cuman kalau kita lihat Inggris pada musim ini, World Cup kali ini Kane sentris banget, semuanya tuh melalui Kane dan memang ekspornya ini ditaruh Kane gitu. Jadi menurut gue bisa Kane. Ya betul. Ya, kita bisa juga dari Inggris benar bilang Kane. Ya menarik, Kane udah dapat berapa? 3 gol ya? 3 gol. Cuma dari Inggris, gue lihat mainnya juga dari Jude, kebanyakan juga. Jude Ya. juga performanya bagus di World Cup kali ini. Coba ya kita lihat Kane mungkin punya peluang bagus, tapi mau nggak tahu kalau Kane lawan tim besar. Meskipun Messi belum juga, Iya. gue yakin di antara Messi, Kane sama Mbappe kalau lawan tim besar mungkin Mbappe yang malah bisa paling perform. Menurut gue, meskipun dengan opsi lainnya, karena mereka harus jaga audition juga. Dembele di dalam tim kemarin, jadi terlalu banyak fokusnya menurut gue kalau dalam tim besar. Mbappe top scorer menurut gue. Dan ada juga diskusi menarik menurut gue di beberapa sosial media itu, bahwa apakah Messi masih jadi pemain terbaik dunia saat ini menurut gue? Enggak. Ya, sudah enggak jelas. So far top 10 masih dibentuk karena pertama kan dia udah tinggal di Inter Miami ya. Dia dari ini pertama. Dan juga banyak banget ya pemain-pemain dia yang lagi naik banget sekarang ini. Ya Mbappe aja lah, menurut gue top 3 itu udah pasti ada Mbappe dan Haaland. Ya, top 3. Yamal,
Enggak. It's too young, masih terlalu muda Mbappe-nya. Oke. Dia kalau gue bilang sih masih harus benar-benar yang mau perform secara konsisten gitu. Dia 2 tahun berarti ya Tiga apa dulu? Enggak lah, satu musim yang biasa, 2 musim terakhir bagus banget. Satu musim yang tapi baik. kalau menurut gue untuk Lamine Yamal mungkin butuh waktu lagi lah ya. Tapi lu setuju untuk top 3 itu pasti ada Haaland dan Mbappe? Mbappe ya setuju. Menurut gue bingung antara polisi di Yamal, tapi untuk musim ini ya, yang ketiga musim ini atau overall? Overall gue bingung. Mungkin bisa dilihat mungkin dari potensinya ke depannya. Cuma menghilangkan itu ya potensial ke depannya. Menurut gue dari ability-nya, dari kemampuannya, dari impact-nya di game-game besar, dia nggak pernah gagal lawan Real Madrid, lawan Madrid golin di Champions League dan gendong tim Barca. Yang paling gue nggak bagus banget. Lu bisa lihat kalau Barca nggak memang Yamal, game over. Tanpa Yamal, tanpa Pedri, terutama Yamal, susah banget Barca. Menurut gue itu. Jadi mungkin kita coba top 3. Yes. 1-2 kita udah oke. Oke. Lalu selanjutnya Ini bukan musim ini overall ya. As a player ya. Si kalau best on musim ini kayaknya bukan Mbappe sebenarnya. Oke, overall berarti top 3 pertama sih Mbappe Haaland kan? Mbappe Haaland. Yang ketiga siapa? Gua Yamal. Bukan Saka bukan? Gua Yamal. Bukan Saka. Yang junior SE. Nama tuh Saka better than Messi ya. Oke, berarti ketiga siapa ya? Intinya gue Yamal. Lu ada banyak dan soalnya gamenya Mbappe Haaland tuh kayak clear banget menurut gue. Jadi tentunya liganya lumayan susah. Dan lumayan susah banget. Menurut gue siapa ya untuk saat ini? Dembele. Oke. Dembele. Oke. Dan ada menurut gue Yamal kita bedain gede dong. Menurut gue Mbappe, Haaland, Yamal. Oke. Dan gue masih Mbappe, Haaland dan Dembele. Oke. Dan ada juga selain tadi Messi best player in the world right now, diskusi itu ada juga diskusi bahwa Messi starting untuk seluruh tim. Bis Messi starting XI buat seluruh klub. All team ya, all team. Oke. Oh my god. Oke. Gue dulu teh, Menurut gue, I don't know, Madrid dia starting lagi ini jelek banget. Di Barca ada Lamine Yamal, nah cuma tricky ada kalau Messi, ada Messi dan bukan ada dia bisa ditempatin di dan dia sering juga main, dia udah tua, udah physicality-nya, pace-nya udah menurun, dia main lebih ke belakang, playmaker dan lebih gunain IQ-nya ya menurut gue. Jadi menurut gue nggak ada menurut tim yang ya starting dan coba mungkin ada PSG gue bisa lihat dia gantiin Zaire Emery atau Fabian Ruiz. Menurut gue dia bisa lebih bagus. Dia Zaire Messi meskipun bakal kekurangan orang untuk defense ya. Dan gue yakin itu nggak sama sama sistemnya Enrique dan pressing. Cuma mungkin PSG nggak sesuai sama sistem. Cuma as a player masih layak biasa. Menurut gue itu. Bayern definitely gak ada yang bagus banget menurut gue kecuali Kimi. Terus Real Madrid bisa right wing, Barca bisa gantiin Fermin atau Camnya, bahkan Benny, De Jong, Messi. Jadi menurut lu Messi starting ya? Messi kalau gua di semua tim kecuali PSG karena sistem menurut gua. Tapi kalau based on player, oke, kalau itu juga sepakat gitu. Mungkin untuk Messi tipe World Cup ini ya, Italia saat ini ya, itu bakal starting, except for PSG. Karena PSG itu lagi bagus banget. Bahkan Arsenal dia bisa bermain kanan karena kanannya Arsenal juga Wike sekarang. Pasti Pak. Itu tipis ya. Tipis banget itu. Wike, Saka, Messi itu di middle. Messi itu di middle. Oke. Tapi menurut kalian semua gimana? Coba kalau Messi masih starting di 11 all team sekarang, atau mana silakan taruh kalian semua. Oke, let's move on. Oke, our next topic untuk World Cup kali ini tuh banyak pemain bintang yang semuanya perform, tapi banyak juga breakthrough dan hero moment yang emang kita nggak nyangka itu terjadi. Mungkin yang paling viral juga yang paling lah ya, itu pasti kipernya
Cape Verde ya. Nah, bener-bener. Yes. Iya. Oh, Menurut gua World Cup ini kan jadi World Cup dengan dia terbanyak pertama kali 48 tim di setiap 22 dan itu emang menambah possibility buat pemain-pemain yang underdog, pemain-pemain yang gak terkenal, negara-negara kecil buat punya chance gitu, buat bersinar karena ya ini World Cup gitu, tempat buat pemain-pemain bintang bersinar. Jadi sisi lain juga orang yang nggak tahu jadi tahu. Kita bisa lihat dari dulu kan banyak pemain yang lahir jadi orang nggak tahu sama sekali siapa, tahu tuh jadi bintang itu. Dan ya salah satunya kiper Cape Verde, Fozinya ya. Iya. Dia kita lihat di sebelum World Cup ada campaign buat timnya, ada timnya. Oh iya, jadi dia campaign, jadi pemain terkenal, influencer Argentina, dia buat campaignnya biar dia jadi pemain paling terkenal, dia followers jutaan kan. Tapi Fozinya, wow, dia buat namanya sendiri dengan performa clean sheet lawan Spain, si menggagal dan dia dari puluhan ribu followers jadi sekarang jutaan. Iya, jutaan. Terakhir itu sampai 1,4. Udah lebih. Ini baru ribuan terakhir kan, ribuan setelah performa lawan Spain itu jadi jutaan ya. Dalam waktu berapa hari itu? Iya. Tapi untuk Fozinya ini dia kan udah umur kan. Belum 40 tahun. Udah 40 tahun sebenarnya. Mungkin kalau kita bisa tarik ulang lagi nih, untuk back to style terbest terbaik mungkin ya. Kita nggak tahu sebenarnya dia siapa, nggak tahu. Mungkin ada di James Rodriguez. Iya, betul. Kan? Betul. 2010 mungkin ada Thomas Muller juga. Iya. Bahkan dia 2005 kalau nggak salah. Bahkan dia sebelum ke Argentina, Maradona terus berkomen, gua nggak tahu ini pemain siapa, dan dia golin, dia tunjukin bahwa dia I'm the breakthrough star di luar. Jadi Thomas Muller di 2010 ada di Forla juga yang di naik 2010. Terus di tahun 2018 Mbappe menurut gue itu benar-benar breakthrough-nya dia jadi dari pemain potensial yang digadang-gadang di kita. Monaco. Iya. Dia kan dari Monaco. Semifinal dengan Juventus dan cinta benar-benar bawa Prancis juara. Tapi juga yang membuat Teknos mungkin itu di 2010 ya. Mungkin itu ada perpindahan nih dari kiper. Itu dari Guardiola ya. Oke. Ada yang Guardiola. Oh iya, betul. Kan menjadi sweeper Itu kiper yang iya. dia masih di Schalke. Itu internasional. Dia ditarik Munchen dan juga ya udah sekarang mulai saat itu juga kiper udah bermain seperti sweeper kiper aja dengan layaknya standar yang udah ditetapkan dengan Neuer. Dan hal-hal seperti itulah yang makanya bikin World Cup ini jadi sangat menarik gitu. Ada yang bisa dilihat. Nah itu mungkin kita bisa lihat lagi nih. Ini kita baru masuk ke tahap 30 besar. Oke. Kedepan ini kira-kira siapa pemain muda yang emang bisa jadi breakout star-nya? Iya ya. Ada banyak ya kalau dalam group stage ya. Yang mencuri perhatian gue salah satunya adalah Ayub Buadi. Ayub Buadi gue nonton match pertama Brazil dan Maroko. What a performance dia, keren banget. Press assistant ketika pemain Brazil press, dia punya akal aja untuk vein, untuk ngasih bola tenang, gak panik. Dan gue melihat mainnya De Jong, dia nimpa susah, passing bagus. Jadi tipe defensive midfielder yang pembawa bola masing-masing build up, bukan physicality defense. Itu salah satunya. Terus ada Maroko juga, Saibali sekarang di Bucet ya, gue lupa dia belinya berapa, tapi performa yang bagus banget. Golin lawan Brazil, golin juga di pertandingan selanjutnya, dia bagus banget. Dan Elliot Anderson itu di Louis City itu berapa? 130 ya? Itu rekod transfer. Melebihi dekret Kongres ya. Inflasi dia, Inflation ya. Tapi kita harap aja ya dari Elliot Anderson ini dengan ekspektasi yang tinggi itu doesn't break the answer ya. Takutnya emang contohnya tuh ada Lufis Arsenal, duanya setahun dari Arsenal ini kalau PP. PP itu kalau nggak salah 80 ya, udah mau 100 ya PP. Ini buat dia 70-an. 70 ya? Iya, 70 udah tinggi banget dan itu break mental dia. Yang tadinya emang pemain yang bagus banget bisa jadi golden boy, bisa dibilang golden boy diminta dengan harga segitu dan dia nggak kuat dengan mental. Dan dia juga pernah speak up soal itu bahwa bukan salah dia mengenai harga pembeliannya, tapi dia selalu disalahkan. Dan memang harga kan dapat klub dan ekspektasinya dengan price tag segitu pasti bakal tinggi banget. Dia perform layaknya 70 juta pemain yang ada dulu. Ya Grealish juga nggak bisa lihat. Ya sama musik bagus cuma sisanya jelek. Sekarang mereka kayak petran gitu. Kita lihat gimana nanti gitu. Terus siapa lagi di Piala Dunia selain itu? Di Piala Dunia
mungkin Undaf itu bagus, dan menurut gue melihat Jerman ini kayaknya sebenarnya kurang striker ya udah beberapa tahun ini kan. Iya. Siapa sih strikernya? Havertz mungkin dan dia mau banget tuh closer kan. Closer. Dan Havertz juga dimajuin sebagai striker. Iya, sekarang dia dan ngelihat Undaf ini bisa dibilang segar lah melihatnya. Untuk Jerman ada pemain muda striker ini, dan mungkin kedepannya bisa lebih bersinar lagi di turnamen ini. Kita lihat aja nanti ya. Iya, ada yang lain juga buat ada Yasin Ayari. Juga dia bagus banget, dia banyak semuanya, dia teknikal, dia dribble bagus, shooting bagus, tenang, dan bisa lay up dengan Haaland sama Gyökeres sama Isak bagus banget kemarin mereka bisa tiga, dan Brobbey Sunderland setelah itu Nah, iya, ini juga one point yang mau gue highlight sebenarnya. Pemain yang di klubnya nggak gitu bagus, tapi ketika di negara, itu dia benar-benar bagus banget. It's a system apa, I don't know. Kita contoh satunya Isak is everywhere. Kalau lu Iya. nge-trail dia, Iya. di kanan Isak, di kiri Isak, ngompang ke depan Isak aja. Dia dari dalam kantor sampai di dalam penalti. Bagus Iya banget. sih, bagus banget. Tapi kalau kita lihat di Liverpool tuh benar-benar kayak dia diskal banget kan atas pembelian dia di Liverpool itu perbedaannya makanya dia bisa kita lihat di World Cup ini benar-benar bagus. Bagus banget Isak. Dia baru nyapa ke Gyökeres, lu juga tahu Gyökeres itu bagus. Benar bagus. Brobbey tadi punya Sunderland yang breakthrough juga menurut gua dari orang nggak kenal. Alhamdulillah, jadi di Piala Dunia punya kesempatan. Mungkin karena euforianya juga mereka punya satu kesempatan buat tunjukin dunia skill mereka, mungkin mereka perform 100%. Ya, kita udah lihat pembelian mahal-mahal. Kita lihat pembelian mahal lagi di depannya. Iya. Dari pertama siapa Kukurela udah pindah. Sekarang ya Henderson udah. Kita lihat aja siapa lagi yang mau di sini di Liverpool gede atas performanya di Cup ini dari World Cup. Ya terus selain tadi kita udah bahas juga pemain-pemain yang pemain-pemain yang kurang terkenal, potensial dan breakthrough di World Cup. Ada satu topik yang menurut gue menarik, yaitu peraturan baru. Peraturan baru di FIFA World Cup kali ini. Ada banyak banget peraturan baru, ada yang bagus, ada yang biasa aja, dan ada yang menurut gue mungkin ada satunya kita bisa lihat tragedi Albion. Paraguay lagi begitu itu bahkan dia gini dong begitu pemain Turki lihat sekali kalau ada pemain yang nutup mulutnya confrontation sama pemain lawan bisa lapor wasit di VAR dan straight up kartu merah. Itu mengacu mungkin referensinya itu dibuat karena kasus ini kemarin rame banget semuanya, nggak ada yang bisa buktiin karena suara nggak bisa didengar, lip reading juga nggak bisa lihat. Jadi menurut gua itu peraturan bagus banget. Bagus buat apa misalnya untuk aktor gitu, kalau mau ngomong kalau lu rasis ya lu ngaku aja lu rasis gitu. Cuma tapi menurut gua itu bisa ini loh, kejadian kasus ini itu kita kan nggak ya dari bilang kita nggak tahu siapa yang gitu. Tapi karena adanya peraturan ini itu bisa melarang pemain melakukan itu. Betul. Makanya yang mungkin yang ditakutkan pemain kalau mau berkaca dari NBA itu kalau mereka suka ngomong suruh gini ya. Bola mungkin juga sudah. Nah, cuman tapi itu ditaruh kondisi spesial di sini bahwa itu hanya untuk konfrontasi aja. Iya betul. Kalau emang mereka ngomong begini tapi tidak ada apa itu it's okay. Iya. Kalau misalnya ngobrol setim, kalau misalnya bahas taktik kan sering gini juga lain-lain. Itu bahkan kalau ngobrol kayak gitu ya, tapi sama tim lawan dan tim lawan yang protes, ada sama teman sendiri dia juga ngobrol. Iya, karena bahaya juga kalau emang kita nggak bisa bergol. Lu bayangin Gyökeres segol itu, nggak ada ngobrol. Ya menurut gue itu salah peraturan yang bagus banget. Terus ada juga 1 minute of injury. Jadi kamu main cedera, lu harus keluar 1 menit dan tunda dulu, jadi lu masuk selama. Jadi kalau lu ibaratnya butuh ini ya bantuan medikal gitu ya. Nah ya itu berguna banget menurut gue ya. Maksud gue jadi kalau ada pemain yang pura-pura jatuh dan dia nggak bisa waktu, dia harus keluar selama 1 menit. Jadi timnya punya disadvantage gitu. Main 10 pemain yang anggaran cuma selama 1 menit doang. Itu bukan time wasting. Iya benar. Jadi pemain makin dikit yang diving, terus kalau nggak salah gue lihat statistik juga dalam 90 menit kan ada out, ada corner di World Cup kali ini tuh ball play-nya di dalam atau lebih meningkat dari ball sebelumnya. Cuma gol pakainya berapa, tapi it's definitely higher dari ball. Terus ada juga
5 second throw-in buat ngurangi wasting time, jadi dihitung dan dikasih visualnya juga, jadi pemain gak bingung ketika lempar throw-in sama goal kick ya. Iya. Goal kick itu harusnya 5 detik doang dan gak berlebih. Kalau lebih throw-in dan tim lain, nah kalau goal kick dari mana? Soalnya kalau emang pro ini kalau kita lihat aja lagi pertandingan bola, pro itu lama banget biasanya. Nah, ngelap bola dia, terus kanan kiri, Maju sedikit. maju dikit, Ada. disuruh mundur wasit, ngelap bola lagi. Iya, Kan itu benar time wasting margin. Menurut gua dari 5 detik goal kick dan throw ini emang benar-benar gunanya buat ngurangin time wasting gitu. Emang biar kita lebih cari konten yang play-nya yang ada gitu. Nah, kemarin kejadian juga dari goal kick karena kita nggak salah pas Uzbek Istanbul, sering ke Istanbul juga lah kalau nggak salah ada Portugal. Terus hydration break juga ada. Ada gimana hydration break? Kalau tadi alasan dari FIFA itu kan hydration break karena di negara Amerika Selatan ini dengan suhunya panas kan ya. Dengan kita Dari suhu panas ini butuhkanlah hydration break. Cuman kok nggak setuju ya gue ya. Gue kayak kelihatan, buat iklan aja gitu. iya itu punya chance FIFA buat pengeras milki kemarin sampai dapat rupiah terakhir itu dimanfaatin di berapa menit hydration break. Gue bilang Pak itu bener, gue juga setuju. Karena kan kalau hydration break kalau kita lihat yang sebelumnya itu pernah ada juga ya, pernah lihat di friendly match, Match panas daunnya. ya, tapi nggak iklannya. Dan kedua Van Dijk diomong tentang itu. Van Dijk ngomong gimana ditanya tentang hydration break dan dia bilang ya untuk ini gue mungkin setuju kalau misalnya emang panas banget dan pemain itu, tapi gak usah setiap pertandingan, jangan itu jadikan aturan tetap gitu, jadikan itu sebagai kondisional. Kamu benar-benar panas banget, karena kalau nggak panas banget emang kesian juga kan pemain. Cuma ada yang main tengah malam nggak terlalu panas, ada yang juga ada bahkan game Prancis hujan gede, itu kan disiplin kan loh. Jadi itu buat apa tuh bahkan disiplin nggak masalah. Jadi menurut gua it's bad rule itu aja dan decision. Tapi ada lagi poin menarik dari World Cup ini itu sebenarnya half time interview. Oh iya, apa sekarang kan kayak lagi half time jadi itu pemain-pemain juga interview sama biasanya adanya tuh dari press conference setelah atau mungkin statement setelah match. Iya, sumpah gue pikir itu ngambil referensi dari side match, charity match atau apa, gak tahu ada halftime interview. Cuma, ada kesian pemain-pemain lagi fokus, terutama kalau dia kesikit tuh, ini dikasih kemana nih? Terus dia bilang enggak, dan dia bilang ntar bakal disanksi sama FIFA gitu, bayang-bayang. Thanks dong Vidi, udah biarin peraturan itu bullshit terus peraturan nggak perlu diadain. Terfasfak juga di corner, mereka bukan cuma penalti yang decisive besar, bukan cuma second yellow card bisa. Menurut gue itu juga bagus, betul, lebih ngelamain waktu, lebih pertandingannya jadi lebih lama, gue lebih bagus. Mungkin dari dua pandangan lah ya terhadap VAR ini kan, karena emang ada beberapa orang yang nggak suka sama VAR kan, kayak let the ref live with the decision gitu kan. Tapi mungkin untuk gua dengan adanya teknologi kan lebih baik ya daripada nanti kita berdebat lagi kan di Instagram, di komen, dikasih terus screenshotan dari semuanya kan. VAR aja bagi menggunakan seperti ini jauh lebih baik lagi lah. Ada yang berdua ya bagus ada VAR. Orang bakal bilang let the ref decide sampai timnya dirugikan. Orang bakal ngomong gitu. Jadi menurut gua ya benar harus nunggu momentumnya agak sedikit terbunuh, seruannya sedikit dulu, tapi demi decision yang ada menurut gua sangat worth it. Dan ada juga peraturan bendera identitas yang dari berdua dari segala macamnya yang FIFA ranked gak bagus, buruk dari penyelenggaraan, tapi di sini menurut gua agak positif. Kemarin Iran contohnya, Iran mereka gak boleh bawa bendera yang zaman dulu yang siap, yang zamannya Palestina, karena bendera Iran memang yang sekarang bendera asli. Jangan dibuat ini jadi kontestasi politik gitu untuk pemain aspirasi. Ya, dan bukan itu juga kan sebenarnya kan, bahkan kemarin sempat match apa ya mengenai LGBTQ. Yang Iran lawan Prancis. Ya, Iran lawan Prancis. Siapa Iran Prancis? Iran Mesir. Iran Mesir kan menolak ya sebenarnya. Cuma dari FIFA masih allow gitu untuk LGBT untuk membawa bendera. Cuman tidak boleh ada bendera yang tidak ofisial, dan menurut gue FIFA ada di antara sisi gua dari sisi gua kita tidak membela LGBT ya, of course, tapi
untuk FIFA berada di tengah di sini, mereka udah ambil tindakan lah bahwa lu tidak boleh membawa bendera yang tidak ofisial dan juga tidak boleh mengeluarkan bahkan ya yang menghina daripada tim-tim yang pada bermain pada saat itu. Itu menurut gua nice thing dari FIFA ya. Itu nice thing dari FIFA dan dia itu banyak banget peraturan barunya. Apalagi yang kita guys coba mungkin kalian bisa taruh kolom komentar di bawah. Apalagi peraturan FIFA yang baru. Entah kalian setuju atau kalian juga tidak setuju, coba tulis di kolom komentar. Ya, terus ada lagi selain peraturan underdog superstar yang perform, ada momen-momen Piala Dunia nggak bisa bermain. Kayak momen-momen ikonik. Salah satunya yang gue suka banget itu tato Mbappe yang punya sepusin ini jalan terus, tapi di World Cup dia tambahin lagi. Dia sadar atau enggak dia play itu karakter atau enggak, coba dia tambahin lagi. Mulai dari dia di dalam piala masih script Dia ngasih band kapten. mulai dari dia orang kepel itu match Prancis lawan bukan Senegal, pokoknya Prancis main ada Senegal yang hujan lama banget, terus habis itu dia minta kayak bel sini, kan pemain Prancis lah, dia sini, dia tes, dia lagi, dia sini, ya oke, yang kedua mereka dapat, karena yang paling big itu masih dia nyeluk wasit kasih band kapten dan Yugonya tuh Yugo begini. Ini soalnya kasih yo. Di pemain timnas atau siapa ini wasit. Iya benar sih emang ada waktunya juga sampai dia keluar. Tapi gila big kalau di bangkai momen gini langsung ada mimpi dia baru keluar di bangkai momen ada. Allah Ini pemain lucu lagi aku baru suka tuh Endrick aja. Endrick beef gua nggak tahu Endrick pernah ngapain Ancelotti atau anak-anaknya gua nggak tahu. Cuma gua bilang Ancelotti nggak main itu berawal dari di Madrid dia nggak main. Oke, fair enough, karena Mbappe ada finalnya susah meskipun menitnya terlalu dikit lah menurut gua. Setelah itu Ancelotti cabut udah main di Madrid, gua ketemu lagi di Brazil. Dan ya gitu dia nggak dimain-mainin. Padahal menurut gue di beberapa family dia bagus. Bahkan Neymar yang cedera, Bahkan sembuh. Iya. Neymar keluarnya main. Punya striker ya ada siapa? Endrick. Oh Neymar. Neymar cedera lagi. Ancelotti berhasil. Gue lebih Twitter Brazil itu lucu banget coba. Lo mending aduh itu beef Endrick Ancelotti emang gak merasa. Tapi gue harap Ancelotti please nanti kalau udah besar, kalau Brazil lagi butuh, please mainin Neymar. At least sebelum Igor Thiago yang mainin jelek kemarin, jadi please mainin my boy Endrick please. Terus ada juga tadi yang posisinya kita udah bahas ya. Salah satu yang menariknya itu dia kan umur 40 tahun, dia bahkan habis performa Spanyol dia nangis pas di interview karena dia nggak bisa bawa ibunya dan keluarga buat nonton di dalam itu karena masalah visa dan uang. Dia bisa bawa ibunya dan keluarganya dan akhirnya match kedua bisa ibunya nonton dan that's World Cup gitu. Iya. Pemain kecil, negara-negara kecil yang ada kesempatan yang harus dan bagai sih kan dan juga yang penting highlight tuh lu tahu gak yang Kongo oh iya dia datang sih dia datang bahkan Kongo kan bilang dia jadi delegasinya Kongo, delegasi ofisialnya Kongo. Bahkan Kongo tuh tahu main kalau dia datang. Oh iya. Iya. Jadinya tuh awalnya tuh kalau nggak salah itu dia nggak bisa datang karena masalah visa dan lain-lain. Akhirnya jadi Kongonya langsung yang bertangan untuk ikut. Ayo ikut gitu kan. Dan dia ada di situ. Ada ya? Oh, tapi gue lihat berita beberapa dari itu keren banget. Dan dia ada juga yang menarik itu di salah satu grup bagian dia Doku dia balik ke negaranya buat nemenin istrinya yang lahiran dan miss World Cup Games sama dia. Menurut lu gimana? Ya menurut gue ya kalau gue di posisinya Doku, gue akan ulang. Iya, ini World Cup 4 tahun sekali. Dia kan something di game football menurut gue dan beberapa kali gue juga ngeliat itu ini gak pertama kali kejadian gitu loh di olahraga lain juga banyak gitu orang yang miss games itu untuk menghadiri
melahirkan anaknya, dan kalau gue jadi itu gue nggak pulang gitu. Apalagi itu anak pertama ini. Apalagi itu ya anak Pertama juga. Iya. ada something yang nggak bisa menyebabkannya nggak bisa isinya doping ke Amerika untuk melahirkan di sana gitu kan. Atau mungkin juga kondisi di sana yang emang beneran perlu doku hadir di sini. Iya gitu. Dan ini juga sempat ada perdebatan lah sama salah satu reporter yang bilang kayak kayak lu benar-benar kayak banyak banget nih orang yang mau ada di posisinya si Doku, dan Doku akan meninggalkan itu gitu ya. Tapi kalau menurut lu sendiri lu ketrok kan gimana? Ya gue sama, gue juga menurut gue ya tahu sih World Cup 4 tahun sekali. Ditambah lagi kondisi bahwa Belgia bukan tim yang jelek banget dan masih grup stage. Menurut gue itu bisa buat Doku pergi balik lah sana untuk apalagi untuk hal yang penting ya. Iya, ini cuma kayak sekali kan. Sebenarnya lu langsung balik lagi ya. Iya dan tapi juga main. Jadi ya menurut juga bagus di sisi meskipun di Norway harus 3 yang dia nggak balik dia zoom aja. Menurut gua di sisi apapun yang pemain kan pemain enggak yang lebih tahu kondisinya pemain, mungkin istrinya Doku butuh banget dan istrinya dan Ostigard sendiri juga nggak masalah gitu hadir di Norwegia. Jadi mereka kalau itu dan ya there's something bigger than football. Ya, Gue setuju banget. dan itu sih belajar kalian juga gimana lah ya kalau kalian lagi punya anak mau ngelajarin, tapi kalian lagi ada di World Cup nih. Nah, berarti nggak tahu enggak di biotek lah gimana. Dan apalagi momen-momen yang kita lupa sebutin yang kita sebutin, apalagi momen-momen di Piala Dunia kali ini ya paling memorable. Ya, dan kita lihat juga di Piala Dunia kali ini ya. Tadi kita udah bilang tepatnya bintang bersinar, ada beberapa underdog yang perform, player yang kurang terkenal udah perform, dan menurut lu gimana underdog nih di grup stage ini? Menurut gua underdog di group stage ini kita nggak duga kayak Cape Verde itu lolos di bawah Cape Verde lolos Yang Spanyol. iya di bawah Spanyol di dan emang kayak dan Jepang nahan imbang Belanda tuh bagus, Belanda bagus, Jepang nahan imbang Belanda itu udah bagus banget. Jepang ada di underdog gue. Jepang ada di underdog gue menurut gue dia dark horse yang bisa maju jauh. Sama kita bisa ngeliat lah kayak Belanda itu ngabisin Swedia, Belanda ngabisin dan ditahan imbang sama Jepang pada saat itu. Jepang oke sih, meskipun bukan banyak pemain bintang, bahkan Kubo nggak ada, Endo nggak ada, Mitoma juga pemain. Jadi pemain bintang yang benar-benar lebih terkenal gitu di Eropa ada main. Cuma mereka as a team, as a system, gameplaynya, performanya banyak set piece rutinnya juga gue lihat Jepang bagus banget sih. As a team dia mungkin bisa maju jauh. Bahkan di 3-2 besar Asia sisa Jepang. Oh iya. 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 Harusnya di Iran mbak. Jadi. Oke. Iya harus Iran aja cuma. Ya ini Jepang betul. Jepang beneran. Iya. Sisi Jepang ya. Jepang membuat bangga sih. Terus selain Jepang juga, sebenarnya gue nggak tahu Maroko masih underdog atau enggak. Cuma kalau kita lihat dari big teams, mereka tetap underdog. Soalnya bukan kayak tim besar yang pernah juara Piala Dunia. Ya kalau yang secara historikal mungkin enggak ya. Cuma secara kekuatan dari kalau kita lihat dari Piala Dunia sebelumnya aja Maroko lebih buat gitu. Dan emang bakal lebih kuat lagi gitu karena skuadnya juga konsisten sama. Iya. Tapi pasti banyak orang yang taruh mereka jadi underdog. Itu underdog siapa? Gue Jepang. Ya Jepang juga. Gue sebesar Jepang. Iya. Oke. Nah, Pantai Gading juga ada orang. Pantai Gading mungkin kalau gue lihat Radio Mendes gak menjanjikan, tapi secara in the long run ya tidak menjanjikan. Tapi kalau kita ngelihat Jepang tuh dengan cara bermainnya Jepang dia bisa go up against anybody. Iya, betul. Dan kemarin di group stage itu 2-2 seri gitu. Kita lihat di knockout nanti. Kalau emang segi, ya extra time dan penalti, let's see gitu ya. Di World Cup kemarin juga mereka kalah adu penalti lagi lawan Kroasia lagi bagus banget di World Cup kemarin. Jadi Jepang di bawah grup stage yang World Cup sebelumnya juga ada Jerman apa deh. Jepang secara sistem, secara tradisi, kultur keren semua dari Jepang. Terus ada Norway juga main bagus. Norway ya. Bahkan bukan hal Ini juga setelah sekian lama kan Norway baru lulus lagi. Berapa tahun lalu sudah sekian apa ya? Sekian apa ya? Norway bagus banget juga permainannya itu salah satu. Iya, Odegaard, Anda tidak begitu di Arsenal ya. Di Norwegia Anda bagus, tapi di Arsenal tidak begitu ya.
Coba pengen Dia bagus, dia masih Arsenal pas lawan West Ham. Iya, West Ham. Habis itu Arsenal tahu dia kemana. Ini juga bagus. Haaland juga perform gila dia. Jadi Norway salah satunya yang harus diperhitungkan. Haaland di Piala Dunia pertama ini Gua kaget sih. bener-bener perform. Gua kaget dia bisa 4 gol di tim Norway bagus, cuma bukan nggak usah. Bukan dengan bisa dibandingkan dengan kebiasaan dia di City yang memang disuplai dengan pemain dengan kualitas tinggi. Di Norway nggak sekarang lah ya kita sebut nggak sekarang masih, tapi Haaland masih perform. Wah, itu benar-benar bikin kualitasnya Haaland sebagai top player. Monster, robot, android, robot, alien. Lu bahkan lu lihat ya fotonya Haaland yang dia lagi gitu ya. Yang mana? Oh iya, dia di Prague. Iya, itu dia benar-benar ngegi. Dan emang itu ya lu sebagai back pasti lu ganti. Oh iya, back kalau lihat Haaland Pak, udah trademark. Dia punya trademark baru di World Cup ini. Dia ngejarnya tuh lawan Irak. Pas lawan Irak dia ngejarnya gila-gila sampai akhirnya back Irak. Dia tinggal gol tackling doang. Di back Irak salah opernya kiper, dia golin. Gua takut sih kalau Haaland. Gua berisik enggak takut ya, tapi sih kalau semua banget. Apalagi kalau langsung buka tuh itu udah kayak fighting habis. Ya, terus dia menurut lu Jepang bisa lebih jauh ya? Tapi lawan Brazil gimana? Menurut gue bisa. Jepang bisa kali. Wih, lawan Brazil. Iya. Vini, Cunha, Bruno, Bisa. Gabriel. Kalau kita lihat sih sebenarnya nothing is impossible ya. Apalagi melihat Jepang yang bagus dan track record juga yang tadi bilang Jepang kan Jerman gitu. Jepang ini bukan emang tim kecil di Asia gitu. Emang dia secara konsisten itu selalu hadir di Piala Dunia dan selalu perform gitu. Dan mungkin ini waktunya Jepang benar-benar melaju jauh menurut gua. Dengan Brazil kalau kita lihat. Kalau gua lihat dari match pertamanya, kurang bagus. Oke, kurang ya, betul kan bagus. Jadi kalau next-nya bagus gitu. Cuma kita lihat aja Brazil dengan sembuhnya Neymar, dengan lagi on fire ya Vini. Vini Andra Celotti Ya gitu. Dan kita lihat gimana. Apakah Jepang bisa ngalahin salah satu jagoan di World Cup nih, yang secara historikal paling jago, paling banyak menang gitu. Kalau Jepang bisa ngelakuin itu di 3-2 besar, first round of knockout, itu menurut gua boosting mental banget dan emang dia bisa maju jauh kalau dia bisa ngalahin Brazil. Menurut lu bisa? Menurut gua, berarti the whole thing kalau lu bilang Jepang ngalahin Brazil. Brazil. Prediksi gua Jepang. Nah, gua masih Brazil tuh. Vini, ya, Andra Ancelotti is too good. Dia sekarang main player, main karakternya, terpunya juga dengan fire. Menurut gua, Ryan di kanan aja, dan Rafinya gue liat kemarin main juga bagus, penyatannya bagus. Jadi gua pas pegang Brazil. Cuma hot takes gua hari ini ya, game. I don't know, Argentina. Ya, meskipun rutenya gampang, dia belum tentu final. Iya, gue tahu rutenya gampang banget. Cape Verde, Australia atau something. Terus habis itu semifinal, mentok tim paling quarter Kolombia. Menurut gue, dia berangkat di Kolombia atau Inggris. Menurut gue prediksi orang-orang mereka bisa atau final lagi, Pakistan Argentina berdua jadi. Ya kalau menurut gue mungkin Argentina ya, mungkin yang pertama mau gue highlight adalah sayang sekali Portugal tidak menang lawan Kolombia karena it was a very important final match of Ronaldo and Messi di babak final. Cuman kalau dilihat Argentina yang hanya bergantung pada Messi saat ini, they play for Messi dan ketika Messi turun atau tidak perform dengan level yang sepertinya sama Messi, itu dia problem gitu. Pertama melawan tim-tim yang bisa dibilang low block parking bis, itu benar-benar bisa jadi frustasi dan terbawa sampai penalti. Dan ketika kita masuk ke penalti ya, it's a 50-50 chance. Tapi kayaknya kalau Argentina nggak bisa, Emi Martinez kayaknya Argentina sebelum dia. Kita nggak perlu ambil jauh. Kalau Emi Martinez one the best keeper, kita tarik balik ke Champions League final. Tapi kan one of the best keeper. Buat maksudnya ketika adu penalti, Emi Martinez gila banget dia. Cuma gue It's a 50-50. Ketika penalti, ya udah itu cuma mental yang bicara. It's a 50-50 chance. Dan satu hal yang missing out di Argentina menurut gue itu
ketika lu punya Superman, kalau ketika lu punya Batman, lu harus bawa Robin gitu. Ketika lu punya Superman, ketika Mbappe yang bisa, ada Olise. Iya. Ketika pemain-pemain yang bintang nggak bisa perform, menurut gua harus at least ada satu. Ada yang step up. Ada yang step up. Nah, itu yang kita perlu lihat dengan Kevin. Siapa yang step up kalau Messi mainnya jelek? Julian Alvarez yang dibilang menjadi salah satu striker terbaik di World Cup kurang banget. Lautaro Martinez yang biasa diakui bagus kurang banget. Enzo masih bagus menurut gue, cuma udah menurun dari 2022. McAllister menurut gue dari backline sih juga masih sama dan kurang. Menurut gue nggak final. Let's see. Terus Udah itu paling konteks gue. Argentina nggak melanjut final, bahkan bisa terhenti di balon dia. konteks gua Jepang bisa eliminasi di 32 besar, maka kalau Jepang eliminasi dia akan melaju mungkin bisa sampai kuarter lawan Oke. And last one, selain kita tadi bahas bintang, tapi ada juga pemain yang ekspektasinya tinggi, disappointment of the tournament, pemain harusnya perform tapi undelivered, underachievement buat timnya. Jadi timnya boleh Uruguay. Ya, Uruguay sebenarnya Bielsa, terutama ada pelatih baru kan, dia refreshment nih Bielsa dengan segala historinya, dengan segala auranya dia bisa mungkin buat Uruguay bagus tapi nggak perform. Fede jelek banget sampai akhirnya di match terakhir diganti. Araujo seperti gue defender terus ada Nunes yang kedua Uruguay secara negara karena historical World Cup jadi selalu ada ekspektasi itu. Tapi ya at least lolos lah perlu gue. Iya, dan yang lolos belum pintu kan. Jadi kabel dan itu benar-benar kayak oh my god, harusnya gue bisa lebih. Lu selalu masih nganggap gitu kan? Bisa. Kita Ini karena historinya ya, mungkin Maradona tuh ada history dulu. Dulu Forlan, Suarez, Cavani. Mungkin itu lah ya. Tapi emang secara kualitas jangan Suarez, jangan Forlan, itu emang mungkin beda lah ya. Secara We still expect something. Iya, why? Dan at least lolos. Jadi kita nggak expect dia semifinal juara, at least lolos. Ini juga terus Portugal, yes. Portugal serius. Portugal meskipun secara statistik mereka, peringkat kedua sih kamu suka. Ya, gue cuma ngomonginnya dengan Portugal. Ronaldo, Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Felix, banyak banget bintangnya. And lu sering ngomong Colombia gitu kayak. Lebih banyak sering Colombia Iya. Lu gagal tunggal gitu. Kayak menurut gua banyak orang yang menjagoin Portugal untuk juara, apalagi this is your last World Cup for CR7. Ini World Cup untuk lu seharusnya. Lu kayak mentor lu sih. Cuman lu nggak dimaksimalin kan, nggak menang gitu. Juara grup enggak. Yang seharusnya dia bisa dapetin jalur yang lebih mudah dengan juara grup dan bisa ke Argentina gitu. Itu benar-benar entertainment banget, tapi nggak ada, itu nggak kita dapatkan. Dan itu benar-benar biggest disappointment menurut gua. Iya betul. Biggest expectation Messi, Ronaldo, Portugal, Argentina last dance di quarter final, tapi Ronaldo Portugal kalau bisa dia sekarang di final kan? Gimana ya? Ada Spanyol, ada Prancis. Kemarin ya kalau kalau dua-duanya benar-benar top perform dari Portugal dan Argentina mungkin bisa. Bisa dong final. Cuman gue nggak melihat itu terjadi sih. Dan terjadinya di kuarter final seharusnya tuh ya. Dan Portugal juga digadang-gadang menurut orang-orang dan mayoritas orang dan gue pribadi sebelum World Cup kali ini midfield terbaik di Portugal. Iya, kita bisa banding Spanyol tapi Portugal is still clear sebenarnya. Bukan midfield terbaik, back kiri terbaik juga di Portugal. Dia punya salah satu sektor paling penting midfield. Iya. Vitinha juga Neves yang bisa bikin tampil belakang. Iya. Bruno dengan creativity. Bruno yang baru menang Best Player IPL. Bruno assist breaking record karena assist breaking record gitu. Benar-benar semuanya kayak all the pieces are there for Portugal, tapi kenapa enggak? Itu aneh. The system, I don't know. Roberto Martinez, dia masak salad, dia masak apa gue nggak tahu buat Portugal. Sumpah itu mengecewakan banget. Gue sangat di sini, mana variabel terbesarnya dari Roberto Martinez. Kan menurut gue gelandangnya juga mengecewakan.
Ronaldo juga performa Uzbekistan aja, tapi what do you expect from 40 years of player gitu. Tapi pelatih faktor terbesar. Ini kalau ngeliat juga sebenarnya kayak generasi Mas Wildia yang emang nggak tahu juga gagal kan. Itu yang emang bagi bintang itu Chief apa yang mereka seharusnya Chief dan ya we don't know why bapak pelatihnya atau kayak gue satu sama lain we don't know why. Gue pikir kenapa masih ada Roberto Martinez. Jadi jalannya kali ini mungkin gadgetnya bagus banget sampai bisa dapet job Portugal, tapi nah ya he's not it, he's not it. Berdua salah satu variabel itu kalah Martinez. Gila kita udah bahas banyak banget. Terus player. Underperform player dia. Ronaldo. Ini final World Cup itu. Gua tahu lu ngegolin gua. Oke. Lu serius? Ya. Ronaldo bener deh. Gua yang Ronaldo yang gua kenal bisa lebih. Gua ingat dia ngegolin Santo di Juventus. Gua ingat dia comeback Atletico gitu. Lu harusnya bisa lebih. Kalau kita ngomong Portugal 2016 Euro banyak banget komen dari dia, Beckham, gol Mario. Lu harus setuju deh. Lu lihat Ronaldo. Lu lihat Ronaldo nih. Itu Ronaldo yang udah apa gitu. Enggak kan? Ada Gua tahu Ronaldo bisa lebih gitu. Dan emang di match kedua walaupun itu lawan Uzbekistan kan, dia ada performance gitu, ada performance yang ada gitu. Dia bikin run, dia bikin chance gitu. Tapi di Kolombia lagi-lagi balik lagi ke match 1 kayak gitu lagi gitu. Dan ya this shit kan bisa Ronaldo kayak gitu. Bahkan gue biasa gue Ronaldo fanboy juga. Waktu itu gue nunggu Madrid, gue suka Ronaldo idol buat gue is everything. Cuma ya kalau kita harus jujur mengecewakan, meskipun ada alasan bahwa supaya gue kurang, midfielder kurang. Tapi dari sisi Ronaldo itu juga seharusnya mungkin bisa lebih dari chance yang diterima. Nah, waktu Spirisan bagus, tapi I expect lebih dari seorang Ronaldo. Meskipun dia 40 tahun ya, 40 tahun dia paham 40 tahun, but he's still Ronaldo. Dan kenapa gue expect lebih? Karena Ronaldo sendiri yang ngomong. Ronaldo sendiri yang bilangnya gue Ronaldo sendiri. Kita pengen Ronaldo, kita expect semua. Dan Ronaldo sendiri yang ngomong, maksud gue mungkin orang bilang dia 40 tahun dan tapi Ronaldo sendiri yang kasih tahu bahwa I'm still here, I'm back. Gimana expect? Lu udah ngomong itu, you have to deliver. Itu biggest aura gameplay. Ronaldo dengan kata I'm back-nya itu biggest aura gameplay in the long time in the history. Dia ngomong I'm back, kamera setelah 2002 lawan Uzbekistan. Dan dia nggak perform lawan Kolombia. Ya, aura loss gitu. Kalau dia bisa golin, perform, dia bisa jadi topik pembicaraan. Tapi dia jadi topik pembicaraan, tapi dan juga topiknya negatif. Ya itu juga. Terus menurut gue Musiala juga nggak Jerman yang dunia wonderkid dia jadi pemain terbaik dalam permainan dunia. Dia wonderkid mungkin Musiala berubah sejak injury itu ya. Ya betul Anlaki juga dia. Terus Yildiz yang harusnya bawa Turki itu karena reguler tapi lebih Yildiz karena dia as a whole Turki as a whole dengan sambutan dengan pawainya dapat pawai tapi ya Turki lagi setelah bertahun-tahun kita Diandrop tapi lagi underperform. Dan juga yang terakhir itu mungkin dia bukan pemain yang udah established, tapi menurut gue dia pemain yang udah overpriced banget. Diomande yang ditawar 100 jutaan mah dipukul di pantai gading tapi malah perform dia tuh jadi skill lagi bahkan PP kan PP boleh gue. Tapi dia jadi Starboy menurut gue underperform di World Cup ini. Dan tadi tinggal di Uruguay, Fede juga menurut gue kurang banget di match di World Cup kali ini. Dan ya itu pemain-pemain yang menurut gue masih banyak sih tapi tidak melawan ya. Menurut kalian siapa pemain yang underperform? Ya, maupun timnya siapa tim dan pemain yang underperform di World Cup kali ini? Kalau komentar semuanya lagi jika emang kita sepakat beda ya. Dan kalian sepakat ya sama pemain-pemain dan tim yang kita sebut. Jadi kalian Ronaldo dan Ronaldo tidak dari kalian gimana nih? It's up for debate. Dan menurut kita dia sangat oke, mungkin that's it. Thank you for watching. Banyak hal yang kita bahas. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you. Goodbye.